Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurmulyani Purwata dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia dan di dunia. Sebelum mempelajari tentang manusia praksara dan manusia purba dan kehidupannya, sebaiknya mari kita pahami terlebih dahulu tentang pembentukan bumi. Apa saja sih proses pembentukan bumi itu? Berikut proses pembentukan bumi berdasarkan geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum atau Azoikum atau juga disebut zaman Prekambium. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman primer. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang terakhir, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Arkaikum atau Azoikum merupakan masa awal, artinya masa dimulainya pembentukan bumi dari inti sampai ke kulit bumi. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman primer adalah zaman bumi purba. Apa sih artinya? Artinya masa ketika pada permukaan bumi mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Dan yang ketiga nih, Mesozoikum atau zaman sekunder atau zaman kedua. Zaman Mesozoikum berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Cukup lama ya. Yang keempat, Neozoikum atau Kainozoikum. Neozoikum atau Kenozoikum artinya zaman baru. Zaman Neozoikum berumur kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi sudah membaik. Perubahan cuaca tidak begitu ekstrim dan kehidupan berkembang dengan pesat. Berikut ini adalah materi tentang kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia dan di dunia. Apa sih pengertian manusia purba itu sendiri? Pengertian manusia purba itu sendiri yaitu manusia purba atau yang juga disebut prehistoric people atau manusia sejarah, merupakan jenis manusia yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Pada zaman praksara, yakni zaman di mana manusia purba belum mengenal tulisan sama sekali. Manusia purba terdiri dari beberapa jenis, baik yang ditemukan di Indonesia maupun yang ditemukan di dunia. Jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia dan di dunia antara lain sebagai berikut. 1. Ardipithecus ramidus. Yang kedua, Australopithecus africanus. Yang ketiga, Sinanthropus pekinensis. Yang keempat, Homo rhodesiensis. Yang kelima, Homo cro-magnon. Yang keenam, Meganthropus paleojavanicus. Yang ketujuh, Pithecanthropus erectus. Kedelapan, Pithecanthropus solensis. Kesembilan, Pithecanthropus mojokertensis. Yang kesepuluh, Homo floresiensis. Yang ke-11 Homo wajakensis, dan yang terakhir Homo soloensis. Ada banyak ya. Untuk mengetahui perbedaan antara manusia purba yang satu dengan manusia purba yang lainnya, berikut penjelasan manusia purba yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Yang pertama ada Ardipithecus ramidus. Manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur. Ardipithecus ramidus ditemukan oleh Johannes Herschel pada tahun 1994. Manusia purba ini sering dipanggil dengan sebutan Ardi. Yang kedua ada Australopithecus africanus. Fosil manusia purba ini ditemukan pada tahun 1924 di daerah Taung dekat Orenburg, Afrika Selatan. Hidup sekitar 3,3 sampai 2,1 juta tahun yang lalu. Untuk yang nomor 3 ada Sinanthropus pekinensis. Pertama kali ditemukan di Zhoukoudian atau disebut Zhoukoudian dekat Beijing, Tiongkok. Sinanthropus lebih dikenal dengan istilah atau sering dinamai dengan istilah manusia Peking Man. Untuk yang keempat ada Homo rhodesiensis, ditemukan secara tidak sengaja oleh penambang bernama Tom Zwiglar pada tahun 1921 saat sedang mencari biji-biji di gua-gua Rhodesia yang sekarang menjadi Zambia yang berada di Afrika Timur. Yang kelima ada Homo cro-magnon, diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Diperkirakan sebagai manusia modern tertua dari Eropa. Fosil Homo cro-magnon ditemukan pada tahun 1868. Yang keenam ada Meganthropus paleojavanicus. Fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1936. Manusia purba ini ditemukan oleh seorang arkeolog yang berasal dari Belanda yang bernama von Koenigswald. Yang ketujuh ada Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini ditemukan di lembah Sungai Bengawan, Solo.
ada di daerah Trinil, Jawa Timur pada tahun 1890 oleh Eugene Du Bois. Yang kedelapan ada Pithecanthropus solensis. Pithecanthropus solensis ditemukan di dua tempat terpisah oleh von Koenigswald dan Oppenert, yaitu di Ngandong dan Sangiran pada tahun 1931 sampai 1933. Yang kesembilan ada Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba ini ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936 oleh Wetherich. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Dan yang ke-10 ada Homo floresiensis. Manusia purba ini ditemukan di daerah Flores, Indonesia oleh arkeolog asal Australia yang bernama Mike Morwood. Dan yang ke-11 Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889 oleh Van Richthofen. Dan yang ke-12 yang terakhir Homo solensis. Manusia purba ini ditemukan sekitar tahun 1931 sampai dengan 1933. Ditemukan oleh ahli purbakala bernama von Koenigswald dan Oppenert dan juga Terhard di lembah Sungai Bengawan Solo, Desa Ngandong, daerah Blora dan Sragen, Jawa Tengah. Pada zaman praaksara, nenek moyang telah memiliki sistem kepercayaan, yaitu yang pertama animisme dan yang kedua dinamisme. Sistem kepercayaan animisme adalah percaya terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal, sedangkan sistem kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan manusia bahwa pada semua benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib. Sistem kepercayaan yang telah dipercaya nenek moyang telah melahirkan tradisi megalitik atau disebut zaman megalitikum, zaman batu besar. Mengapa disebut zaman megalitikum atau batu besar? Disebut zaman megalitikum atau batu besar karena pada zaman dahulu manusia hidup memakai batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Kebudayaan megalitikum meninggalkan bangunan batu-batu besar sebagai berikut, yaitu yang pertama menhir, yang kedua hunian berundak, ketiga dolmen, keempat keluarga, dan yang kelima sarkofagus. Tahapan pada zaman praaksara dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Masa berburu dan meramu. Yang kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Yang keempat, masa perundagian. Perkembangan kebudayaan dan teknologi. Berdasarkan perkembangan kebudayaan dan teknologi, kehidupan praaksara di Indonesia dibedakan menjadi zaman batu dan zaman logam. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum, yang kedua zaman batu madia atau Mesolitikum, yang ketiga zaman batu muda atau Neolitikum, dan yang terakhir kebudayaan zaman batu besar atau Megalitikum. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman ini dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan, alat yang dibuat masih begitu sederhana dan masih kasar. Kebudayaan Ngandong, alat atau peralatan yang ditemukan umumnya terbuat dari tulang dan tanduk yang digunakan untuk menusuk dan menombak. Yang kedua adalah zaman batu madia atau Mesolitikum. Kebudayaan zaman Mesolitikum ditandai dengan adanya pola pemukiman di pantai, yaitu kejauhan Madingat atau sampah dapur dan di gua Abris Sosroch. Dan yang ketiga ada zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman batu muda telah terjadi revolusi, yaitu terjadi perubahan pola hidup yang semula masih bergantung pada alam atau food gathering digantikan dengan pola hidup yang memproduksi sendiri bahan makanannya atau food producing. Yang terakhir atau yang keempat adalah kebudayaan zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Yang kedua adalah kebudayaan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam sebagai bentuk masa perundagian. Di Eropa, zaman logam mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan besi. Sedangkan di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi saja. Kebudayaan, praksara, dan pengaruhnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan zaman praksara masih berkembang dan dapat dilihat di sekitar kita loh. Salah satunya yaitu yang pertama, peralatan batu dan tulang. Yang kedua, penggunaan api. Ketiga, teknik bivalve atau pembuatan alat-alat dari logam. Yang keempat, teknik terbang bakar atau slash and burn. Dan yang terakhir,
bercocok tanam, dan memelihara binatang. Nah, itu tadi merupakan materi tentang kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia dan di dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.